Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2, yaitu bab tentang statistika. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah yang terdapat pada bab statistika. Nah, untuk yang pertama yaitu statistika itu adalah ilmu tentang statistik, ya. Jadi bisa juga disebut dengan ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan, pengolahan penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data penelitian, ya. Lalu statistik itu digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data yang telah disusun ke dalam daftar atau diagram. Nah, selanjutnya untuk data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu berkaitan dengan angka, sedangkan kalau kualitatif dari kata kualitas berarti dia bukan angka, ya. Jadi kalau misalkan bukan angka, itu contohnya seperti angket kayak gitu. Itu disebut data kualitatif, ya. Contohnya adalah angket, bisa juga wawancara kayak gitu. Sedangkan untuk kuantitatif atau data yang berupa angka-angka itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif diskrit dan kontinu. Kalau diskrit itu data hasil perhitungan, tapi kalau kontinu data hasil pengukuran. Jadi kalau diskrit itu dia suatu saat akan stop, ya. Sedangkan kalau kontinu, nama kontinu itu dia selalu ada datanya. Contohnya kalau data diskrit itu adalah gempa misalkan. Jadi untuk gempa pada suatu tahun, ya, misalkan 2005 di Jawa Tengah, Gunung Merapi itu ada gempa Gunung Merapi, ya, misalkan di 2005. Lalu di 2007 terdapat gempa lagi. Selanjutnya di 2010 ada gempa lagi. Nah, dari 2005 ke 2007 itu dia loncatnya 2 tahun. Tapi 2007 ke 2010 itu dia loncatnya 3 tahun. Makanya di situ dinamakan dengan data diskrit. Jadi nggak selalu tiap 2 tahun ada gempa atau setiap tahun ada gempa. Nah, kalau sedangkan yang kontinu itu data hasil pengukuran. Contohnya yaitu misalkan ingin mengukur ketinggian pohon mangga. Jadi nanti di minggu pertama misalkan pohon mangga itu tingginya 1 cm, terus nanti minggu kedua menjadi 3 cm, minggu ketiga menjadi 5 cm, dan seterusnya. Dia akan dapat ada hasilnya, ya, hasil pengukurannya. Contohnya lagi, kalau kontinu misalkan setiap tahun di SMA Negeri 1 Kota Serang siswa kelas 12 lulus 100%, ya. Jadi pada 2017 siswanya lulus, misalkan ada 600 siswa, lalu 2018 juga ada yang lulus semuanya, ya, misalkan ada 615 siswa, 2018 ada, 2019 ada, 2020 ada. Jadi setiap tahun pasti meluluskan siswanya. Begitu untuk contoh yang kontinu. Nah, sedangkan untuk statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensia. Kalau deskriptif itu diuraikan, ya. Jadi nanti ditulis dari pengumpulan tugas caranya gimana, pengolahannya gimana, penafsiran data secara deskriptifnya gimana, ya. Jadi diuraikan. Misalkan tadi yang
hasil dari pengukuran pohon mangga, nah itu diuraikan ya dengan kata-kata. Sedangkan kalau inferensia itu langsung di penarikan kesimpulan. Nah, kalau datum itu keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian ya. Jadi per harinya berapa, tapi kalau data itu sekumpulan datum. Datum ya. Jadi data yang pertama berapa, datum yang pertama berapa, datum yang kedua berapa gitu ya. Kalau data berarti banyak, kalau datum itu cuma satu. Lalu pengumpulan data itu dia bisa berbagai cara, misalkan ada metode wawancara, bisa pengamatan langsung atau observasi, bisa juga melalui angket. Selanjutnya untuk penyajian data, ya, itu yang pertama diagram. Diagram ini biasanya digunakan pada data tunggal. Ya, data tunggal itu berarti misalkan 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Itu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pasti kalian sudah belajar di SMP ya, gimana cara menggambar diagram garis, batang, dan lingkaran. Lalu yang kedua itu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi ini, dia biasanya datanya berupa data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok itu misalkan dari 10 sampai 20 ada 20 siswa. Dari misalkan 10 sampai 20 terus 21 sampai 31 kayak gitu ya Nak ya. Nah, itu nanti ada histogram, poligon, dan ogif. Sedangkan ogif itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ogif positif dan ogif negatif.